Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita kembali membahas kedunguan dari Pak Miftah kaum muslimin, ya. Beberapa hari yang lalu kita sudah membahas video dari Miftah ini yang menyikapi tentang masalah nasab para Habib Ba'alawi, ya, apakah mereka zuriat Nabi atau bukan. Dan kalaupun bukan zuriat Nabi, apa ruginya ketika kita memuliakan orang lain? Ya, jadi Pak Miftah ini nggak ngerti. Jadi menghormati, memuliakan para habaib itu ada embel-embelnya. Nggak seperti memuliakan orang lain. Ya kalau sekedar memuliakan seperti kita memuliakan orang lain, ya itu nggak ada masalah. Tapi masalahnya kalau memuliakan Habib ini ada doktrin-doktrin tertentu, ya, yang sampai merusak akidah kaum muslimin. Itu bahayanya kalau memuliakan para habaib. Dan ternyata kaum muslimin, video dari Miftah ini bukan cuma satu itu saja ternyata yang mengatakan ya bahwasanya apa ruginya kalau kita memuliakan Habib, ya. Ternyata ada video yang lain, ya, di majelis yang lain, dan apa yang diucapkan oleh Miftah ini sama kaum muslimin, ya. Coba kita simak video yang pernah kita bahas kemarin kaum muslimin. Bagaimana sekarang dengan sengketa di Indonesia persoalan Habib dan non Habib? Orang Kalimantan gak usah ikut-ikutan. Gus Miftah masih percaya mereka Habib? Saya jawab, guru saya itu Habib Lutfi. Sekarang begini Pak, kalau hari ini kita menghormati Habib sebagai duriahnya Kanjeng Nabi, ternyata besok di akhirat diputuskan itu bukan duriahnya Kanjeng Nabi. Pertanyaan saya, kita salahnya di mana? Kita ruginya di mana? Enggak rugi Pak. Yang rugi siapa? Yang bohong, yang ngaku-ngaku. Tapi sebaliknya, kalau hari ini kita mendolimi orang-orang yang dianggap Habib itu, kita hajar mereka, ternyata besok di akhirat diputuskan bahwa mereka adalah duriahnya Kanjeng Nabi. Ketika ketemu Kanjeng Nabi di akhirat Pak, ditaruh di mana muka kita Pak? Miftah, kamu dulu zalim sama keturunan saya, kok sekarang kamu minta syafaat kepada saya Miftah? Sorry ye, modar saya Pak, gitu loh. Nah kaum muslimin, ini video yang kita bahas kemarin kaum muslimin. Ya, salah satunya kami berikan komentar bahwa dalam memuliakan para habaib itu ada doktrin-doktrin yang menyesatkan. Ya, salah satunya terjadi di Madura, bahwa demi memuliakan Habib, ya, demi mengambil barokah dari para Habib, istrinya diminta sama para Habib pun dikasihkan, ya. Dan itu demi alasan barokah. Nanti kalau sampai mau memberikan istrinya, menceraikan istrinya, kemudian memberikan kepada Habib, itu bisa masuk surga. Itu bisa mendapatkan syafaat. Karena apa? Sudah membahagiakan zuriat Nabi, dan dari bekas istrinya itu nantinya akan melahirkan bibit Nabi Muhammad SAW. Na'udzubillah min dzalik. Jadi salah satu doktrin untuk memuliakan mereka itu seperti itu, ya. Dan kita sudah kasih komentar kemarin, apakah Miftah ini menunggu istrinya diminta dulu sama Habib, ya, baru sadar bahwa memuliakan Habib itu rugi. Karena doktrin-doktrin mereka, para habaib itu, dalam memuliakan mereka, itu sesat dan menyesatkan. Rugi kita kalau memuliakan orang-orang seperti itu. Ya, memuliakan mereka itu nggak sama dengan memuliakan orang yang kata mereka ahwal. Ya, bukan dari kalangan habaib. Ya, kalau kalangan ahwal ini, bagi mereka meskipun ulama, nggak lebih mulia dari kelompok mereka yang gila, yang tukang maksiat sekalipun. Ya, jadi kalau ahwal bukan dari kalangan habaib, mau ulama sebesar apapun, nggak akan melebihi kemuliaan seorang Habib yang bodoh, bahkan Habib yang gila, bahkan Habib yang ahli maksiat. Itu doktrin mereka seperti itu. Jadi bukan sekedar memuliakan sama seperti kita memuliakan yang lain. Ya kalau sekedar memuliakan seperti memuliakan yang lain itu nggak ada masalah. Ya, tapi ada doktrinnya. Apa Miftah ini nggak pernah nonton video-video dari orang-orang yang katanya Habib, yang katanya zuriat Nabi? Atau nonton nggak kelihatan, makanya kacamatanya dilepas. Ya, kalaupun matanya kero nggak apa-apa. Matanya kero itu nggak apa-apa. Sudah pemberian Allah kero ya nggak apa-apa, nggak usah malu.
lepas kacamatanya, melek, lihat video-video dari para habaib itu. Ya, jadi kalau sudah tahu, ya, menyikapinya bisa bijak, ya, bukan sesat menyesatkan. Dan ternyata bukan satu kali itu saja Pak Miftah ini ngomong seperti ini. Ya, ada lagi videonya, ya, kami dapatkan dari channel Cahaya Hidayah. Ya, coba kita lihat videonya lagi kaum muslimin. Sama persis apa yang diucapkan oleh Miftah di majelis yang pertama tadi dengan yang kedua ini kaum muslimin. Ya. Umpama ana Habib, kula hormati. Ndalah sesuk ning akhirat dia tidak terbukti sebagai dzurriyyah Kanjeng Nabi. Kira-kira kula dirugekake napa mboten? Ora. Rugine ning ndi? Wong menghormati orang lain itu enggak ada ruginya. Saiki dibalik. Umpama ana Habib tak aniaya, tak dolimi, tak onek-onekke. Aku ora percaya kowe keturunane Kanjeng Nabi. Delala sesuk ning akhirat diputuskan orang tersebut keluargane Kanjeng Nabi. Awake dhewe ketemu karo Kanjeng Nabi, raimu dakeke ngendi? Miftah, kayak iki ternyata putuku ning donya mbiyen mok sia-sia. Kowe saiki kok njaluk tulung syafaatku. Ora iso njaluk ali bae kono. Logikaku bener mboten? Pakai tanya logikaku bener apa enggak? Ya jelas enggak bener lah. Dari mana konsepnya orang yang tidak percaya bahwa mereka zuriat Nabi kok bisa disebut menganiaya, menzolimi? Menzolimi dari mana? Ya, orang tidak percaya dengan mereka itu bukan menzolimi. Lebih-lebih orang tidak percaya dengan mereka ini karena ceramahnya tidak sesuai dengan tuntunan Nabi. Itu. Kalau menurut logika Miftah ini, artinya orang yang punya nasab kepada Nabi, ya, ini pasti masuk surga. Itu konsep dari mana? Mentang-mentang zuriat Nabi pasti masuk surga. Nggak bisa. Nabi Muhammad SAW kepada anaknya sendiri pun nggak bisa nolong seandainya anaknya berbuat maksiat. Nggak bisa menolong. Apalagi orang-orang yang mengaku sebagai zuriat Nabi. Belum tentu dia zuriat Nabi betul. Dan kalaupun zuriat Nabi, kalau amal ibadahnya itu nggak sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW, nggak akan ada gunanya. Anak Nabi kalau menyelisihi manhaj Nabi di dalam beragama, nggak akan masuk surga. Karena surga itu bukan dikuasai oleh sebuah keluarga, bukan dikuasai oleh keluarga Nabi, bukan. Surga itu untuk orang-orang yang bertakwa, ya, bukan untuk orang yang nasabnya katanya nyambung kepada Nabi, dan bukan untuk keluarga Nabi saja. Surga itu untuk orang yang bertakwa. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Dan Allah Subhanahu wa taala di ayat lain mengatakan, "Inna akramakum indallahi atqakum." Orang yang mulia di sisi Allah di antara kalian itu adalah yang paling bertakwa, bukan nasab. Nasab itu nggak menjamin surga. Kalau sekedar masalah hormat menghormati, ya kita menghormati siapa saja, memuliakan siapa saja sesuai dengan aturan Islam. Tidak boleh hulu. Mentang-mentang nasabnya nyambung kepada Nabi dianggap pasti mulia, meskipun ahli maksiat, meskipun bodoh, meskipun gila. Itu syariat dari mana? Nabi Muhammad SAW tidak mensyariatkan yang seperti itu. Itu bahayanya memuliakan para habaib itu. Ya, jadi siapa bilang tidak berbahaya, tidak rugi memuliakan mereka? Rugi. Ya karena akidah kita melenceng, ya, ibadah kita melenceng, ya. Dan kalau akidah kita melenceng, ibadah kita melenceng, bagaimana kita dikatakan nggak merugi? Rugi kita. Ya, jadi Miftah ini perlu nonton video dari para habaib sepertinya ya, supaya sadar. Ya, supaya sadar bahwa dalam memuliakan habaib itu doktrin-doktrin para habaib tidak sama dengan memuliakan orang selain habaib. Kalau memuliakan habaib itu hukumnya wajib, ya. Wajib bagi mereka. Bahkan kita itu nggak butuh ibadah, nggak butuh baca Al-Quran, nggak butuh ini, nggak butuh itu. Butuh cuma mencintai
Habib. Cuma itu saja. Dan kalau mencintai Habib, itu apa saja harus kita relakan untuk Habib. Bahkan sampai istri pun direlakan untuk Habib. Ya, jangankan istri. Kita saja ketika berdoa disuruh nyebut-nyebut nama Habib. Itu kan kacau. Itu menyesatkan akidah. Ya, bagaimana dikatakan gak rugi? Na'udzubillah min dzalik. Ya, mudah-mudahan Pak Miftah ini mau melepas kacamatanya, kemudian nonton video-video doktrin-doktrin dari para habaib ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.